Oke. Selanjutnya, ini tadi ada dua yang belakang tadi, ini ada increment dan decrement. Ini untuk arithmetic operator juga. Sesuai dengan namanya, increment adalah penambahan, sementara decrement adalah pengurangan. Oke, penambahan untuk operatornya kita menggunakan plus plus, itu untuk increment, sementara minus minus itu untuk decrement atau pengurangan. Nah, kalau ada yang namanya plus plus, biasanya dia menambahkan satu ke operannya, ke objeknya tadi. Ada kalau kita buat minus minus, biasanya dia mengurangi satu ke objeknya. Nah, di sini lihat bisa melakukan yang namanya postfix, bisa melakukan prefix. Kelihatannya hampir mirip, tapi ini bukan sesuatu hal yang sama. Oke, nilainya pasti berbeda. Coba kalian lihat untuk postfix, berarti plus-plusnya ditaruh di setelah objek atau setelah variabel x. Sementara prefix, operator incrementnya dulu, baru x-nya masuk. Oke. Coba di sini nanti akan kelihatan postfix sama prefix itu kelihatan di codingannya. Oke. Nah, ini coba kita lihat ini prefix antara prefix dan postfix. Kita mendefinisikan nilai x itu sama dengan 10. Ini integer ya, anggapannya integer. X sama dengan 10. Lalu kita definisikan y. Kita create objek y. Kita buat nilainya berapa? Nilainya adalah increment x. Oke. Artinya apa? Artinya di sini nilai x-nya adalah 10. Nilai y-nya adalah x tambah 1. Oke. Jadi dalam artian kita ngeset nilai y itu sama dengan 11 dan x itu 11 juga. Oke. Karena apa? Di sini kan kita lihat y di sini nilainya adalah plus plus dulu. Di sini sudah ditambahkan. Kalau prefix dia sudah ditambahkan. Berarti x itu nilainya adalah 11. Jadi karena nilai x 11 berarti nilai y adalah 11 juga. Nah, kalau postfix bedanya dengan postfix seperti ini. Kita definisikan x-nya. Kita definisikan x-nya sama dengan 10. Oke. Tentu y-nya adalah di sini. Y-nya adalah nilai x di sini. Oke. Ini belum ada increment. Jadi nilai x y di sini adalah 10, sementara nilai x baru 11. Oke. Karena y di sini sama dengan x, belum ada incrementnya. Itu bedanya antara prefix dengan postfix. Jadi kalau prefix dia udah menuliskan increment dulu, baru nilai variabelnya. Sementara kalau postfix dia masukkan dulu variabelnya, baru operator incrementnya. Dalam artian di sini nilai x sudah berubah. Kalau menggunakan prefix nilai x sudah berubah. Kalau menggunakan postfix nilai x belum berubah. Oke. Berubahnya nanti ketika dilakukan yang namanya perulangan ataupun looping ataupun iterasi. Nanti akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Nah, untuk ini relasional, relasi dan logical operator ya seperti pada umumnya ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, equal. Nah, bedakan antara sama dengan operator sama dengan satu dan sama dengan itu bedakan. Oke. Kalau yang ini dia untuk membandingkan nilai. Nilai di sebelah kiri dan sebelah kanan itu dibandingkan. Sementara kalau tadi hanya satu tanda sama dengan itu melakukan assignment. Itu operator assignment, bukan operator logikal atau operator relasional. Oke. Jadi kalau kalian ingin membandingkan sesuatu antara A dan B sama nilainya membandingkan ya. Oke. Membandingkan bukan mengassign. Pakai tanda equal ini yaitu sama dengan. Oke, misalnya if A sama dengan B hasilnya apa? Oke. Itu kalau menggunakan equal. Tidak bisa kalian buat if A sama dengan B. Nah, itu kan berarti mengeset nilai A menjadi value B. Bedakan ya antara 1 sama dengan dan 2 sama dengan. Itu harus dibedakan. Yang satu adalah assignment, penugasan atau pemberian nilai atau pemberian value. Yang kedua adalah pembandingan. Yang menggunakan 2 sama dengan itu adalah perbandingan antara nilai kiri dan nilai kanan.
Lalu selanjutnya adalah not equal, tanda seru sama dengan, itu adalah artinya not equal. Sementara kalau untuk logical operator di sini menggunakan dua NN gitu, misalnya A and B sama dengan hasilnya apa. Ini operator seperti gerbang gate biasa. Kalau kalian pernah belajar tentang mungkin di SMA atau sebelum-sebelumnya di tempat lain pernah belajar tentang yang namanya gerbang logikal, seperti 1 hasilnya apa, atau ada OR 1 hasilnya berapa, 0 hasilnya berapa, true hasilnya apa, false hasilnya apa. Nah, itu sama seperti ini logical operatornya. Oke, jadi bisa kita lihat ini ya tadi gerbang gate tadi, gerbang logic tadi. Misalnya true hasilnya adalah true. True and false salah satunya harus semua benar berarti kan. True and false hasilnya false. False and true tidak ada, hanya salah satu aja yang benar, berarti hasilnya adalah salah. Karena apa? Kalau di gerbang AND itu harus true semua baru hasilnya adalah true. False and false berarti salah semua kan? Ya tentu hasilnya adalah salah. Kalau not false hasilnya apa? Ya true. Not true hasilnya adalah false, kebalikannya. Ini untuk yang OR. True or true. Salah satu aja ada yang true, hasilnya adalah true nilainya. True or false. Salah satu saja ada yang nilainya true, maka hasilnya adalah true. Kalau ada false or true, salah satu aja nilainya harus ada true, sehingga hasilnya adalah true. Kalau di false or false, tidak ada satupun nilai yang benar, sehingga apa? Sehingga ini hasilnya adalah false, salah. Oke. Nah, iya, kalau gerbang logik saya tidak harus menjelaskan lebih rinci lagi. Itu memang sudah menjadi ketentuan, di ya ilmu pengetahuan kita gitu. Oke, selanjutnya ada bitwise operator. Ada operator AND, ada operator OR, exclusive OR, ones complement atau not, shift right, shift left. Nah, ini semua kalau berbicara tentang bitwise operator, berarti kalau kita lihat contohnya 27 and 21. Kenapa hasilnya 17? Oke. Coba kalian rubah nanti yaitu di pelajaran sepertinya tidak kalian lihat baik menggunakan kalkulator, tapi saya kalian rubah manual. 27 ini kalian rubah ke bentuk binary. 27 kalian rubah ke bentuk binary. Lalu sama dengan hasilnya berapa? Di-n-kan dengan apa? Di-n-kan dengan nilai binary dari 21. Oke, jadi sama dengan hasilnya adalah binary 17. Begitu juga dengan OR. 10 OR 7. Nah, ini binary-nya ya. Binary dari 10 itu berapa? Di-OR-kan dengan binary dari 7. Sama dengan adalah hasil dari binary 15. Begitu juga dengan yang lainnya sampai ke bawah. Nah, untuk yang shift right dan shift left ini 7 shift right 2, kenapa hasilnya 1? Lagi-lagi, karena dia masuk ke bitwise operator, kita lihat. Kalau misalnya 7, okay, shift right gitu, 7 di sini, kita rubah ke binary-nya. 7 binary itu apa? Misalnya kita buat 7 binary itu 111 gitu. Itu binary dari desimal 7, yaitu 111. Kita geser ke kanan sebanyak 2 desimal, ya 2 angka gitu, kita geser ke kanan. Jadi sisanya apa? Sisanya tinggal 1. Binary 1 ya sama dengan 1 gitu. Nah, kalau kita shift left, shift left itu kebalikannya, tadi digeser ke kanan, ini digeser ke kiri. Ingat binary-nya yang digeser ya. Nah, binary 9 itu apa? Binary 9 itu binary 9 itu adalah 1001. Itu binary dari 9. Kita geser sebanyak 3 angka ke kiri. Oke, kalau kita geser berarti untuk mengisi 3 angka sebelumnya adalah setelahnya adalah 000. Jadi adalah value-nya 10010000, digeser sebanyak 3. Oke. Itu tadi untuk yang namanya bitwise operator. Oke. Nanti akan kalian pelajari lebih dalam di praktikum. Kalian lihat, kalian coba ini nanti ya. 9 kalau di shift left sebanyak 3 hasilnya berapa? Apakah benar 576? Saya saksikan sih bukan 576. Coba nanti kalian lihat hasilnya berapa. Oke. Lalu ada
Ternary operator. Nah, ternary operator ini sama seperti if, cuman disimpelkan, lebih disimpelkan lagi. Contohnya expression 1 dan expression 1, terus ini kondisinya, lalu hasilnya apa? Atau apa yang akan dimunculkan, expression 2 atau expression 3. Contohnya Y sama dengan X besar dari 9. Oke. Y sama dengan X besar dari 9. Nilainya apa? Nilainya 100 dan 200. Kalau misalnya nilai X sama dengan 10, kalau kita buat 10, nilai value X kita definisikan 10 atau lebih besar, maka value Y-nya itu adalah 100. Value yang pertama, oke. Kalau benar, kalau ini kondisi ini benar, berarti nilai 100 yang diambil. Tapi kalau kondisinya salah, oke, kalau kondisinya salah berarti nilai ekspresi selanjutnya yang diambil yaitu 200. Kalau kita breakdown ke dalam code, dia seperti ini. If jika X lebih besar dari 9, maka nilai Y kita set sebagai 100. Tapi kalau di luar dari ini, dalam artian X-nya lebih kecil dari 9 kan, X-nya sama dengan 9 atau lebih kecil, maka nilai Y kita set sebagai 200. Nah, ini kalau misalnya kalian kerja di Microsoft Excel, hampir mirip sama seperti ini juga. Ada expression yang seperti ini untuk mensimpulkan codingan yang kalian buat. Oke, untuk N dan bintang ini merupakan pointer operator. Tidak saya jelaskan sekarang karena ini akan menjadi materi selanjutnya, materi terpisah. Begitu juga dengan dot atau arrow. Ini operator yang akan saya jelaskan di mata kuliah atau akan dijelaskan di materi yang berbeda gitu. Nah, kalau untuk koma sendiri, koma operator menaruh beberapa expression bersamaan sebagai satu statement. Oke. Statement pada bagian kanan menjadi nilai total dari comma separated expression di bagian kirinya. Contohnya X. X di sini sama dengan Y sama dengan 3, yang mana Y tadi ditambah 1. Sehingga apa? Sign value nilai pertama dari 3 itu diassign ke Y, oke, lalu nilai ke 4 itu diassign ke X. Oke. Hampir mirip sama seperti operator pada N di dalam di dalam bahasa Inggris. Itu N gitu kan. Dan digunakan dalam presis. Harus menggunakan presis. Kalau kalian menggunakan koma, operator koma, harus ada buka kurung dan tutup kurungnya atau presis tadi. Oke, selanjutnya. Oke, nah untuk type conversion, tadi di awal saya sudah pernah lihatkan contoh codingannya di sini. Saya sudah melihatkan tentang yang namanya conversion. Di sini tipe data char dirubah menjadi tipe data integer. Tipe data integer di sini dimasukkan ke tipe data char. Tipe data float di sini dimasukkan ke tipe data integer. Itu namanya conversion. Oke, nah conversion sendiri di dalam bahasa C ada yang secara implisit, ada yang secara eksplisit. Itu kalau conversion di bahasa C. Secara implisit dia dalam artian otomatis dikerjakan oleh si bahasa pemrograman C-nya. Tapi secara eksplisit itu user atau pengguna atau programmernya yang mendefinisikan secara nyata, secara eksplisit gitu, secara kelihatan gamblang. Nah, tadi ada bedanya kan untuk conversion secara implisit dan conversion secara eksplisit. Kalau conversion secara implisit itu dikerjakan oleh bahasa pemrograman C. Kalau conversion secara eksplisit itu dikerjakan oleh programmer. Nah, kalau yang eksplisit nama lain adalah casting. Casting type. Kita menentukan type-nya apa. Dari type sebelumnya misalnya char bisa kita buat atau kita rubah menjadi integer. Oke, atau dari tipe data integer bisa kita rubah ke tipe data float dan contoh-contoh lainnya. Nah, contohnya di sini CH adalah karakter, I adalah integer, kalau di result adalah float. Sehingga apa? Ini semua dirubah. Integer dirubah dulu menjadi CH ini dirubah jadi integer, dikonversion ke jadi integer, lalu integer dikonversion menjadi float. Oke. Dan tadi yang kedua, cache. You can force an expression to be a specific type by using cache. Ini yang secara eksplisit tadi yang dilakukan oleh si programmer. Nah, ini
general formnya, type-nya apa, tipe datanya apa, expressionnya seperti apa. Contohnya di sini kalau kita buat x itu adalah integer, integer x dibagi 2 itu berapa hasilnya. Nah, kita rubah tipe datanya tadi yang harusnya integer. Kan kalau misal kalau yang tadinya datanya adalah integer, tipe datanya integer, kita rubah menjadi, kita paksa dirubah menjadi tipe data float. Case itu termasuk operator. Secara teknik itu termasuk operator. Oke. Nah, ini untuk urutan dalam tipe casting for arithmetic, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas yaitu long double. Itu tingkatan hierarkinya saja. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya double x-nya di sini, kita membuat objek x atau kita membuat variabel x dengan tipe data double, value-nya berapa? Value-nya 1,2. Nah, dari double ini kita paksa atau kita cast menjadi yang namanya integer. Kita lihat di sini x di sini, oke, x di sini kita casting menjadi integer. Sehingga apa? 1,2 kalau diintegerkan, 1,2 float tadi kalau diintegerkan adalah 1. Jadi hasilnya 1 tambah 1, hasilnya adalah integer 2. Nah, tadi karena ada yang implisit, ada yang eksplisit. Kalau secara baiknya, kalau melakukan type conversion, tipe perubahan tipe data tadi, seharusnya memang melakukan casting. Kita secara eksak melakukan yang namanya casting. Jadi nanti kalau ada orang yang baca programming kalian, atau bahkan ketika kalian meninjau kembali program kalian, kalian paham bahwa oh ini value akhirnya apa, value sebenarnya apa. Oke, jangan sampai kalau tidak implisit akan kesulitan ketika kalian melakukan debugging program kalian nantinya. Oke, nah untuk selanjutnya bisa kalian terapkan ini, mungkin ada yang salah dengan codingan ini, bisa kalian terapkan di materi kuliah, di materi praktikum ataupun di sesi praktikum. Kalian menggunakan IDE kalian menggunakan kompilasi kalian nanti GCC-nya, lalu kalian perhatikan hasilnya seperti apa, kira-kira ada yang salah atau tidak. Kalau memang berjalan kodenya, kira-kira ada yang tidak benar atau yang tidak pas ke dalam codingnya tersebut. Oke, seperti biasa, untuk yang namanya tanya jawab nanti akan saya buat di e-course forumnya. Silakan kalian bertanya di situ terkait materi kita di minggu ketiga ini adalah operator. Oke.